Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Irawati SE MSI, salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam memenuhi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan kode mata kuliah FEK 021325 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, dan mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 lainnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep dasar ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, mekanisme pasar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diberikan pemahaman agar bagaimana dia tahu bagaimana individu, perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah keterbatasan sumber daya yang terbatas. Materi pembelajaran ini disusun secara bertahap, mulai dari ruang lingkup ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, sistem ekonomi, mekanisme pasar, teori perilaku konsumen dan produsen, teori produksi dan biaya produksi, struktur pasar, dan hingga di kebijakan fiskal, dan masih banyak lagi. Dengan pencapaian sistem yang bertahap ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami apa yang terjadi dalam berbagai fenomena ekonomi, baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun global. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi secara komprehensif dan tetap menjunjung nilai religius, etika, kepekaan sosial, dan kepedulian sosial, serta memiliki wawasan kebinekaan yang global. CPL tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK pertama agar mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. CPMK yang kedua agar mahasiswa mampu menguraikan teori produksi dan juga struktur pasar. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan teori ekonomi serta mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi baik dalam tingkat nasional maupun global. Untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran dibagi ke dalam beberapa sub CPMK agar mahasiswa mampu menguraikan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini saya menggunakan delivery, interaction, and assessment. Dalam aspek delivery, saya menggunakan rencana pembelajaran semester atau RPS, yang dimana di awal pertemuan saya memberikan kepada mahasiswa, dan selanjutnya di setiap pertemuan saya memberikan persepsi kepada mahasiswa untuk mengaitkan materi dengan pengalaman mahasiswa. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran seperti slide PowerPoint, kuis interaktif, kuisis, artikel ilmiah, dan berita terkini yang bisa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Saya juga menggunakan referensi buku utama dalam buku Gregory Mankiw, dalam bukunya Principle of Economics, dan sumber literatur buku lainnya yang mendukung pembelajaran ini. Dalam aspek interaction, saya menggunakan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa melalui case study yang dipadukan dengan ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, kolaborasi, dan refleksi bersama di setiap pertemuan. Melalui pendekatan tersebut, saya mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, berpendapat dengan mengaitkan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek asesmen atau penilaian, saya menerapkan penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dimana terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan ini komponennya terdiri atas partisipasi sebesar 15%, tugas individu sebesar 15%, tugas kelompok yang berbasis case study sebanyak 25%, ujian tengah semester sebanyak
20% dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Melalui komponen penilaian tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya mempelajari atau memahami konsep dasar dari teori ilmu ekonomi tersebut, tetapi juga mampu mengaplikasikannya terhadap berbagai fenomena yang aktual. Demikian pemaparan mengenai perencanaan pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan keterpaduan delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu topik mata kuliah ilmu ekonomi pada topik pertemuan ketiga dengan topik permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Materi ini merupakan salah satu fundamental dalam konsep ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana interaksi antara konsumen, produsen, hingga terbentuknya keseimbangan pasar. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep dasar dari teori permintaan, penawaran, faktor-faktor dari teori permintaan dan penawaran, serta bagaimana keseimbangan pasar itu terjadi. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dan mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat, semangat. Semangat. Oke, sebelum kalau kalian bilang semangat, tapi kalau saya kurang semangat ya. Jadi kalau ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, luar biasa. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Oke, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu akan buka, silakan sulbar. Silakan teman-teman buka HP-nya. Silakan, Ibu sudah membuka di pertemuan ketiga. Kalian absen hadir di situ ya. Oke, sudah absen disiapkan semuanya. Saya lihat hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya kalian lebih giat lagi hadir semua sampai pertemuan terakhir. Sebelum masuk di pertemuan hari ini, siapa yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Oke, coba Devi silakan, apa pertemuan kita minggu lalu? Minggu lalu itu yang pertama itu dasar-dasar ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan masalah ekonomi. Oke, benar sekali ya. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Oke, masalah-masalah ekonomi, siapa yang bisa sebutkan masalah ekonomi yang terjadi di negara kita? Silakan, silakan, Sri. Pertama itu pengangguran, Oke, salah satunya ya pengangguran, kemiskinan. Kalau misalkan itu kemiskinan meningkat, pasti pengangguran juga ikut meningkat. Sekarang kita masuk di materi hari ini, pertemuan ketiga, di mana kita mempelajari mengenai teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, sebelum masuk di sini, saya kasih pengantar dulu sebelum kita tahu apa itu permintaan. Nah, permintaan kata dasarnya adalah meminta. Ya. Pernah dengar atau baru dengar ini permintaan? Pernah dengar ya. Permintaan ini berarti dari sisi konsumen. Arti kita yang ingin membeli. Permintaan misalkan Ibu kasih lihat contohnya ini ya. Nah, di sini ada gambar apa ini? Durian. Rambutan. Di gambar ini terdapat seorang penjual dan pembeli. Ya, di sini ada durian. Nah, di sini si ibunya itu menjual dengan harga 5.000. Ada penjual yang mau beli 10 duriannya. Kalau ibu tanya, kenapa orang mau beli 10 durian? Karena harganya murah. Sebaliknya, ketika misalkan harganya di sini adalah 50.000, apakah si pembeli masih mau beli 10 durian? Iya. Kenapa? Karena harganya mahal ya. Mungkin dia beli cuma 1 atau 2 ya. Jadi itulah salah satu dari permintaan yang kita sebenarnya sudah rasakan di setiap hari, sudah kita rasakan ya. Cuma kita belum tahu apa pengertian dari permintaan. Nah, ini permintaannya, definisi permintaan. Definisi permintaan itu sebuah keinginan ya. Jadi hanya keinginannya kita. Tetapi diiringi dengan kesanggupan ya. Kadang kan kita mau
mau membeli misalkan laptop, ya. Kalau ibu tanya, misalkan laptopnya seharga 15 juta, ya yang kita impikan ya. Nah, terus kita hanya punya uang 5 juta, tapi itu tetap keinginan kita. Nah, itu kalau misalkan ibu tanya apakah masih bisa kita melakukan yang namanya permintaan sementara uang tak beli cukup? Berarti belum. Kenapa? Karena hanya sebatas keinginan, ya, belum mencapai kesanggupan kita untuk membeli. Nah, jadi permintaan itu adalah keinginan kita untuk membeli dan kesanggupan kita membeli pada harga tertentu. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Oke. Harga barang itu sendiri, kalau ibu kasih contoh, misalkan ya, seperti tadi, harganya itu murah. Nah, apa yang terjadi ke konsumen? Apa yang dilakukan konsumen? Dia akan membeli. Oke, dia akan membeli lebih banyak. Ya. Sebaliknya, ketika harganya mahal, maka apa yang terjadi? Konsumen akan menunda untuk membeli barang tersebut. Oke, benar sekali ya. Jadi kalau harganya murah, ya pasti kita beli deh. Karena murah ya, kalau mahal ya skip dulu nantilah. Nah, itu resiko kayaknya harganya nanti. Nah, itu berarti faktor yang mempengaruhi adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah pendapatan. Kenapa bisa? Siapa yang bisa coba memberikan pemahaman kenapa pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan? Susah deh, coba bisa. Ya, kenapa pendapatan itu mempengaruhi permintaan? Karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tentu permintaan akan barang itu akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan seseorang, maka ya seperti jelasan sebelumnya, orang tersebut akan menunda untuk melakukan pembelian. Oke, betul sekali. Kenapa? Karena kita kan begitu ya, ketika misalkan kita dikirimkan uang oleh orang tua, ya lebih banyak dari sebelumnya. Saya mau list mobil ini deh. Kenapa? Karena kita memiliki uang yang lebih dibandingkan sebelumnya. Ya. Oke, yang ketiga adalah selera konsumen. Ya, tahu selera? Nah, selera itu adalah apa yang kita misalkan sukai. Ya. Jadi misalkan contohnya atau contohnya siapa yang bisa memberikan contoh dari selera konsumen? Oke, silakan. Selera konsumen itu seperti kayak minuman Bu yang ada bunganya. Meskipun dia mahal, tapi saya tetap akan membelinya. Oke, kita suka boba ya? Iya, Bu. Oke, suka sekali. Jadi walaupun harganya meningkat, kita akan tetap beli. Iya, jadi tidur kayak kalau nggak minum boba. Oke, ada lagi contoh yang lain? Saya Bu. Oke, apa suaranya? Saya kan suka di hitam. Oh iya. Jadi saya beli di hitam. Oh, tadi lo putih. Oke, tapi kita lebih suka warna hitam. Ya, itu tergantung selera ya. Jadi misalkan ada kita lihat nih temannya, misalkan si Nisa lebih suka tiap hari kita lihat dia pakai warna hitam, itu tidak masalah karena bisa saja memang seleranya sukanya warna hitam. Ya, begitupun mungkin ibu lebih suka warna merah. Jadi jangan misalkan melihat ibu suka pakai warna merah, ya ibu Ira merah terus, padahal memang itu adalah selera kita ya. Oke, yang keempat faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain atau harga barang substitusi. Nah, barang substitusi itu barang pengganti ya. Nah, siapa yang bisa memberikan lagi contoh seperti apa itu? Saya, Oke, silakan Afdal. kalau sebagai contohnya Ibu, Ya. kalau contoh tempe lagi naik, mungkin kalau saya sebagai konsumen akan membeli produk sejenisnya seperti tahu. Ataupun juga kalau sementara, kan saya suka buah apel Ibu. Ya. Kalau sementara buah apel lagi naik, mungkin saya akan beli buah sejenisnya seperti kayak buah sirka untuk mengganti buah apel tersebut yang lagi naik Ibu. Oke, betul ya? Bisa ya? Paham ya? Jadi harga barang lain ini adalah misalkan kita tidak mampu ya, bukan tidak mampu ya, tapi harganya lebih meningkat. Nah, kita cari barang yang sama kandungannya atau sama fungsinya ya. Oke, faktor yang kelima adalah perkiraan harga. Jadi perkiraan harga itu kita memprediksi harga di masa depan. Oke, siapa yang bisa kasih contohnya lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi menurut saya perkiraan harga itu seperti emas. Ketika di tahun ini kita beli emas, beberapa tahun ke depan harganya itu bisa meningkat. Jadi otomatis ketika kita membeli emas tahun ini dan menjualnya di beberapa tahun ke depan, kita akan mendapatkan untung. Oke, betul ya. Nah, itu salah satunya. Atau misalkan di kebutuhan sehari-hari kita sering makan beras ya sebagai kebutuhan pokok kita. Nah, misalkan beras lagi turun harganya, biasanya kita kayak beli langsung 20 kilo karena harganya turun dari sebelumnya.
Yang terakhir adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini adalah ketika misalkan banyak penduduk di suatu daerah, otomatis permintaan juga akan meningkat. Kenapa? Karena banyak orang yang mau makan beras, banyak orang yang mau makan ikan, dan begitu pun kebutuhan pokok lainnya. Bisa ya? Oke. Ini adalah gambar dari kurva permintaan ya. Hukum permintaan bagaimana bunyinya? Bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Oke, sebaliknya ketika misalkan harga turun, maka jumlah permintaan akan meningkat ya. Jadi dia posisinya ketika harga meningkat, maka permintaan akan turun ya. Bisa ya? Oke, ini kalau kita lihat kurva permintaan itu slope-nya negatif. Dia dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Kenapa? Ini adalah dari sisi harga ya. Ketika harganya 8.000, orang akan misalkan membeli hanya 4 ya. Ini anggaplah durian ya. Ketika harganya 6.000, ya orang lagi kurangi, orang lagi tambah dengan nilai 6. Nah, begitupun ketika harganya 1.000, perhatikan orang mau beli 10 durian. Kenapa? Karena harganya murah. Selanjutnya kita masuk di fungsi permintaannya. Fungsi permintaan itu rumusnya adalah QD sama dengan A dikurang dengan BP, yang dimana QD itu adalah QD ini quantity ya, quantity dari permintaan ya. Terus P ini adalah harga, H ini adalah konstanta, B ini adalah koefisiennya ya. Nah, rumusnya adalah Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Ingat, Q itu adalah jumlah barang yang diminta, P itu adalah harga. Nah, Q2 itu adalah harga barang sebelumnya ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini P2 ini adalah harga setelah ada perubahan dan P1 ini adalah harga sebelumnya. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita masuk di perhitungan. Ya, ini ada soal. Oke, silakan siapa yang bisa mengerjakan? Wow, bagus sekali. Siapa yang mau? Oke, Syahril silakan. Ya, rumusnya adalah Q1 iya. Q2 kurang P1 kurang P1 Oke, sambil teman-teman yang lain bisa kerjakan di bawah ya, disesuaikan nanti jawabannya sama atau tidak, atau ada yang berbeda. Kita lihat sama-sama. Oke, jadi hasilnya dari perhitungan ini kita dapat nilai QD itu adalah 50 dikurang 2P ya. Oke, selanjutnya bagaimana digambarkan kurva permintaannya? Oke, makasih ya. Oke, bagaimana yang lain? Sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama ya. Bisa ya? Silakan ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita sudah lewati permintaan ya. Jadi kita membahas mengenai penawaran. Selanjutnya mengenai teori dari penawaran. Penawaran itu kalau tadi sisi kalau tadi permintaan dia dari sisi konsumen. Kalau penawaran dari sisi produsen. Oke. Apa itu penawaran? Oke, coba. Nah, kita apa itu penawaran? Penawaran adalah salah satu, misalnya teman saya ini menjual barang dan saya ini meminta untuk misalnya dari harga 50 dan saya menawarkan harga 45. Oke. Jadi penawaran itu bisa dari sisi produsen yang menjual barangnya ya. Ada saya juga kita misalkan sebagai konsumen mau menawar apa-apa. Di situ tetap ada namanya sisi produsennya dan sisi konsumennya. Oke, jadi itu dari teori penawaran ya.
Penawaran itu juga adalah si penjual menawarkan barangnya pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini si penawar atau si produsen yang menawarkan barangnya itu pasti banyak variannya ya. Kalau kita di mana biasa lihat itu penjual di pasar ya. Ada yang sering ke pasar ya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran hampir sama ya dengan tadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Bedanya di sini apa? Ada teknologi. Kenapa teknologi masuk mempengaruhi penawaran? Siapa yang bisa? Jadi karena teknologi dapat membantu mempercepat produksi. Oke, mempercepat dan juga menambah produksi. Ya, coba kita lihat ya, sebelumnya itu orang misalkan menjahit pakai tangan atau tradisional ya. Biasanya dia hanya memperoleh satu baju jadi selama anggaplah 1 minggu ya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi mesin jahit, bisa saja dalam 1 hari kita memproduksi pakaian bisa lebih dari 1. Itu artinya mempercepat pekerjaan kita ya. Paham ya? Tadi kita sudah mengulas mengenai faktor-faktor yang mengaruhi penawaran. Sekarang kita lihat bagaimana hukum penawaran itu. Oke, hukum penawaran berbeda dengan hukum permintaan ya. Kalau hukum penawaran, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Kalau hukum penawaran itu Bu, apabila harga satu barang naik, penawaran barang tersebut akan ikut naik juga. Oke, jadi kalau tadi hukum permintaan ketika harganya meningkat ya, barangnya itu pasti kita kurangi untuk beli. Tapi kalau ini tidak, walaupun harganya meningkat ya, pasti banyak yang menjual. Kenapa? Karena dia dari sisi produsen. Jadi contoh ya, Ibu menjual kue ya, kuenya itu misalkan sebelumnya cuma 2001 ya, satu kue 2000, tapi ternyata peminatnya banyak, yang mau makan kue banyak, ternyata kuenya bisa meningkat 2 kali lipat. Apa yang Ibu lakukan? Apakah menambah produksi atau mengurangi produksi? Menambah produksi. Kenapa? Karena keuntungannya 2 kali lipat dari sebelumnya ya. Tadi kita sudah memahami bagaimana hukum permintaan ya. Lihat kurva penawaran ya. Di sini ini adalah kurva penawaran. Bedanya tadi dengan hukum dengan permintaan. Kalau kurva permintaan itu dia dari sisi kiri atas ke kanan bawah dan dia slope-nya negatif. Ini bedanya. Kalau di sini dari sisi kiri bawah ke kanan atas. Di sini bisa kita lihat ya. Walaupun misalkan harganya 1.000, tetap kita akan beli 10. Naik harganya 2.000, tetap juga harganya kita beli dengan sebanyak 20. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, apa kira-kira contoh dari penawaran atau dari sisi produsen yang biasanya kita tetap beli walaupun harganya mahal? Siapa yang bisa berikan contoh? Oke, silakan. Contohnya seperti obat ini. Ya, Walaupun harga obat mahal, tapi kita butuh jadi tetap membeli. Iya, betul ya, karena obat itu untuk kesehatan kita. Jadi tidak ada, walaupun dijual harganya mahal sekali, pasti kita akan tetap beli. Ya, paham ya? Paham. Kita tadi sudah mengulas mengenai teori dari permintaan dan teori dari penawaran. Sekarang kita lihat bagaimana teori atau keseimbangan pasar. Ibu akan putar video penayangan mengenai keseimbangan pasar. Silahkan kalian lihat bagaimana keseimbangan pasar itu terjadi. Sebentar kalian analisis apa arti dari keseimbangan pasar ya. Oke, adik-adik itu tadi adalah video pembelajaran mengenai keseimbangan pasar. Oke, siapa yang bisa memberikan pengertian dari keseimbangan pasar? Silakan. Oke, silakan. Keseimbangan pasar terjadi apabila permintaan dan penawaran itu terjadi seimbang. Oke, seimbang artinya ketika penjual dan pembeli sepakat di harga tersebut. Bisa ya? Bisa. Equilibrium. Equilibrium apa itu? Keseimbangan antara apa? Antara permintaan dan penawaran. Jadi keseimbangan pasar itu adalah ketika ID sama dengan DS ya. Ini adalah keseimbangan pasar. Lihat di sini titiknya. Ini yang namanya titik keseimbangan pasar ya. Titiknya di sini sama-sama. Di sini harganya, di sini juga kuantitinya. Di sini adalah
supply penawaran dan juga di sini adalah permintaannya. Jadi sama-sama sepakat ya, kayak tadi kita lihat videonya, harganya yang sebelumnya misalkan 18.000 ditawar sama konsumen 17.000, di situ tercipta di 17.000 adalah keseimbangan pasar. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, untuk melatih pemahaman kita ya hari ini mengenai teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, Bu, silakan buka HP-nya, buka aplikasi Quizzes ya. Di situ ada 5 soal, waktunya 5 menit untuk dijawab ya. Sudah terbuka ya? Sudah. Silakan. Coba dijawab dengan sesuai dengan pemahaman yang kita dapat hari ini. Oke, semua hasilnya sudah bagus ya. Ada yang menjawab benar semua, ada yang satu salah. Oke. Berarti pemahaman kita hari ini semua teman-teman sudah cukup bagus ya. Ya, jadi ini bisa saja juga kuisnya ini nanti salah satunya muncul di UTS-nya ya. Jadi diperhatikan lagi, Ibu akan juga menambah latihan-latihan untuk kalian di rumah ya. Oke, untuk melatih pemahaman kalian, Ibu ada tugas ya, oleh-olehnya di rumah ya. Tugasnya itu berkaitan dengan materi kita tadi hari ini. Jadi silakan adik-adik membagi, sudah ada kelompoknya ya? Ya. Ibu bagi sudah ada 5 kelompok, jadi masing-masing kelompok silakan mempraktekkan contohnya dari permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Jadi bisa saja kalian pergi ke pasar ya, bagaimana caranya menawar ya. Nah, situ kalian akan rasakan, oh ini ya teori dari permintaan, ini dari teori penawaran. Oh ini ketika saya berhasil menawar, ini yang saya dapatkan yang dinamakan keseimbangan pasar ya. Paham ya? Atau ada yang ditanyakan lagi mengenai tugasnya? Tugasnya silakan kita nanti kumpul 1 minggu setelah hari ini ya. Jadi sebelum masuk di pertemuan berikutnya, tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Semuanya bisa diakses ya? Oke. Terima kasih ya adik-adik untuk hari ini. Semoga pemahaman kita mengenai permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar bisa kita aplikasikan dan bisa kita lihat dari fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita atau di lingkungan kita. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa kalian ingat sampai kapanpun ya. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian di kelas hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Kemdikti-Saintek, pimpinan Universitas Sulawesi Barat, kolega dosen, dan seluruh mahasiswa yang terlibat pada proses pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.